di tempat yang jauh. Ibarat ada sebuah daerah berhutan di luar Magadha. Tempat itu bernama Angga. Tapi saat ini, di sana tidak ada rajanya. Aku nyatakan kau sebagai raja dari Angga. Aku, raja dari Kuru Destra Rastra, menyatakan anak muda ini raja dari Angga. Pangeran, aku hargai perintah dari Yang Mulia Raja. Aku bersumpah bahwa mulai sekarang, milikku, kerajaanku, kemampuanku dan hidupku akan selamanya untuk melayanimu, Pangeran. Persahabatanmu itu sangat berharga buatku. Hadapi dia. Bertarunglah. Kompetisi sudah berakhir, Raja Angga. Matahari sudah terbenam. Sepertinya perlindungan Dewa Surya ada padamu. Karena itulah Dewa Surya mau menjaga kehormatan. Apa kegelapan menjadi batasan kemampuanmu, Pangeran? Tidak. Aku tidak berbuat yang tidak benar demi kemenangan. Tapi menunjukkan kehebatan yang kita miliki dengan menggunakan berbagai cara. Bukanlah sebuah seni, tapi angkara. Namun jangan kecewa, Raja Angga. Kau raja sekarang. Kau akan punya banyak kesempatan untuk bisa bertarung lagi. Karena menjadi simbol perlawanan atas stigma dan aturan sosial di dalam masyarakat yang kerap kali memiliki keberpihakan serta ketidakadilan dalam penerapannya. Ketika perang Baratayuda berkecamuk, karena dengan status barunya sebagai kesatria yang sudah seharusnya menegakkan kebajikan, justru memutuskan tetap berada di pihak kebatilan demi alasan moral utang budinya. Apakah dia tidak mengetahui bahwa pilihannya salah? Kebenaran selalu jadi penghalang dalam hidupku, Raja Angga. Bisakah kau mengabaikan kebenaran itu? Mengabaikan sebuah kebenaran tidak akan pernah menguntungkan siapapun, Pangeran. Berarti aku sudah mendapatkan jawabannya. Tapi, mulai hari ini akan menjadi kewajibanku untuk selalu mengikuti perintahmu. Karena sebenarnya telah mengetahui bahwa sahabatnya Duryudana adalah bentuk kemungkaran yang harus dihapuskan. Namun dia terikat pada dharma balas budi yang melekat pada dirinya. Ketika tidak ada seorang pun mengakui kemampuannya, hanya sahabatnya inilah yang merangkul pundaknya melawan hinaan seluruh negeri padanya. Apakah dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia juga seorang Pandawa dan akan mengarahkan senjatanya pada adik-adiknya sendiri? Dia sebenarnya telah mengetahuinya sejak sebelum perang terjadi, baik melalui Krishna maupun melalui Kunti yang kemudian meyakini bahwa Karna adalah anaknya yang dibuang dulu. Hati orang yang tidak benar akan terbakar oleh api keinginannya. Tapi orang yang memiliki kebenaran akan terbakar dengan rasa penyesalan. Aku tidak bisa meninggalkan temanku, Bopo. Karena itulah aku pernah katakan padamu bahwa kita harus penuhi rumah ini dengan kebenaran, Rada. Karena aku tahu bahwa kau akan menjadi bagian dari ketidakbenaran di sana. Kalau kau berteman dengan seekor ular. Pangeran Duryudana bukanlah ular, ayah. Bahkan dia mengalami ketidakadilan. Dan meski itu benar, kebenaran yang seperti itu tidak akan membantunya mendapatkan haknya. Kalau kau yakin pendekatan Duryudana adalah jalan keluar yang memungkinkan, lalu kenapa kau tidak bahagia, nak? Aku sudah berjanji pada Pangeran Duryudana. Tapi saat patung di kuil suci hancur, itu telah melahirkan ketidakbenaran. Ini adalah api yang telah membakarku. Beritahu aku cara untuk memadamkan api itu. Tolong beritahu aku, ayah, bagaimana cara memadamkan api itu. Amal. Perbuatlah amal. Karena amal adalah satu-satunya bentuk dari perenungan yang akan menghapus dosa kita. Meskipun Kunti memohon agar Karna berpihak pada adik-adiknya, semua sudah terlambat baginya. Karna dan Arjuna telah saling bersumpah akan mencabut nyawa masing-masing saat bertemu di medan perang nanti. Kalau kita sampai bertemu lagi di pertempuran nanti, maka kau akan ditakdirkan untuk mati di tanganku. Aku bersumpah untuk itu. Sumpah dan janji telah diucapkan seorang satria, serta dharma balas budi yang terlanjur melekat dalam diri Karna harus tetap dijalankan. Di depan Kunti,
karena hanya bisa berjanji bahwa dia tidak akan mengarahkan panahnya kepada saudara-saudaranya kecuali kepada Arjuna. Maka hanya akan ada satu Pandawa antara dia atau Arjuna yang akan mati sehingga jumlah Pandawa akan tetap 5. Jawaban tegas Karna diiringi linangan air mata sang ibu yang dulu membuangnya. Aku memintamu, anakku. Setelah perang ini usai, aku akan meminta izinmu untuk mengungkap kisah dari kelahiranmu di hadapan semua orang, Nak. Jika aku melihat kata-katamu, Ibu Ratu, kau telah memutuskan akulah yang nanti akan mati di medan perang ini. Sebab jika Arjuna yang mati, maka aku terikat untuk menyatakan diriku sendiri sebagai anakmu yang kelima. Tetapi jika Arjuna memiliki kemampuan untuk membunuhku, maka aku akan memberikanmu izin bahwa setelah kematianku, anak-anakmu dapat melakukan upacara terakhirku bukan sebagai seorang musuh, tapi sebagai seorang saudara. Tak berserang lama dari percakapannya dengan Kunti, Krishna, sang avatara Dewa Wisnu, juga datang menemui Karna memintanya untuk meninggalkan medan perang. Semua ceramah kebajikan diungkapkan Krishna kepada Karna secara lengkap. Namun keteguhan pendirian Karna untuk tetap berperang sudah tidak dapat ditawar lagi. Karna berkata, jika dia mundur dari perang Bharatayuda, maka justru akan membuat sahabatnya Duryudana memiliki kebimbangan untuk maju dan melanjutkan perang. Hal tersebut akan membatalkan meletusnya perang antara kebajikan melawan kebatilan. Kau mewarisi kemampuanmu dari Dewa Surya selama ini. Kau adalah keturunan langsung dari Dewa Surya sendiri. Kau bukanlah terlahir dari Adirata dan Rada. Maka sebelum peperangan besar itu terjadi, takdir kekalahan Karna harus sudah dipastikan. Segala siasat dan propaganda para dewa telah dipersiapkan untuk memastikan takdir Karna yang harus mati pada perang besar Bharatayuda. Sementara pihak Arjuna harus dipastikan kemenangannya melalui campur tangan Krishna dan keberpihakan Dewa Indra. Salam Brahmana. Aku akan meminta perisai dan anting-antingmu itu. Apakah putramu tidak punya kemampuan untuk bertarung melawanku? Apakah dia merasa takut dengan perisai dan anting-antingku? Dewa Indra yang merupakan ayah Arjuna turun tangan secara langsung melancarkan tipu dayanya untuk melucuti kekuatan Karna. Dewa Indra menyamar menjadi seorang Brahmana yang meminta Karna untuk mendermakan perisai suci dan anting-anting anugerah pemberian Dewa Surya, sumber kekuatannya yang selama ini melekat pada dirinya sejak dia lahir. Meskipun telah diberitahu oleh Dewa Surya akan tipu daya ini, Karna tetap mendermakan perisai suci serta anting-anting miliknya sehingga menurunkan peluangnya untuk menang ketika kelak bertempur melawan Arjuna. Selain untuk alasan berderma, Karna ingin membuktikan bahwa yang seharusnya ditakutkan dari dirinya bukanlah segala perangkat yang didapatinya sejak dia dilahirkan, melainkan segala kemampuan dan kekuatan yang ada di dalam dirinya sebagai hasil dari ketekunan yang diraihnya selama ini. Ayah, mohon tunjukkanlah dirimu dan terimalah persembahanku ini. Biarkan dunia menguji kemampuanku, Ayah. Aku sudah siap untuk memberikan kesempatan kepada anakmu untuk menang, Dewa Indra. Atas keteguhan sikapnya, Dewa Indra kemudian memberkatinya dengan mengganti dermanya dengan sebuah senjata sakti. Senjata akurat yang hanya dapat dipakai satu kali tersebut telah diniatkannya kelak hanya untuk menghabisi Arjuna. Akan tetapi, siasat Krishna membuatnya terpaksa menggunakannya untuk menghabisi Gatotkaca di padang Kurusetra. Kau dapat menggunakan senjata itu hanya untuk sekali saja. Dan itu pun ketika musuhmu tepat berada di depan matamu dalam medan tempur. Aku menerimanya dengan sepenuh hatiku, Dewa Indra. Memanah orang yang bersenjatakan gada bukanlah sifat kesatria. Lawanlah aku sekarang. Dengan bantuan raksasa, kau memaksaku menggunakan panah saktiku, Arjuna. Pasti ini adalah siasat dari Basudewa yang dibutakan oleh keserakahan untuk hidup. Lalu kau korbankan nyawa keponakanmu sendiri. Tapi aku akan tetap bisa menghabisimu meski tanpa senjata itu. Arjuna, lawanlah aku sekarang. Apakah ini rencanamu untuk menyelamatkan nyawaku? Iya, Parta. Sangatlah penting agar senjata itu secepatnya digunakan. Berapa banyak dan siapa saja yang akan kau korbankan, Madawa? Termasuk kau, Parta. Dan juga aku.
untuk dapat menegakkan kebenaran. Mereka yang ditakdirkan dikorbankan akan benar-benar dikorbankan. Dan mereka yang ditakdirkan untuk hidup akan hidup dengan menanggung beban atas kesedihan dan perjuangan hidup. Dan orang yang hidupnya suka menipu harus merangkak melewati pegunungan penuh dengan rasa sakit dan perjuangan hidup. Selesaikanlah kewajibanmu sekarang juga. Lawanlah dia. Di tengah pertempuran Baratayuda ketika berhadapan dengan Arjuna, dia benar-benar lupa mantra pemanggil senjata Brahmastra yang pernah diajarkan para Surama, karena kemudian teralih perhatiannya ketika roda kereta kudanya terjebak di dalam kubangan tanah berlumpur. Ketika karena menanggalkan busur panahnya untuk mengangkat keretanya, Arjuna yang mendapatkan keyakinan setelah Krishna mengajarkan nilai-nilai kebajikan dan menghapuskan kebimbangan dalam hatinya, akhirnya melepaskan anak panahnya ke leher sang putra Surya. Beberapa saat yang lalu, kau telah menantang Arjuna untuk bertempur dengan berdiri di atas tanah. Sekarang Arjuna, terimalah tantangan itu di sini. Selama Raja Anggakarna masih memiliki busur di tangannya, maka mengalahkannya akan sangat sulit. Itulah kenapa membunuhnya harus dilakukan saat ini. Jangan menyerahkan kebenaran, Basudewa. Biarkan aku mengeluarkan roda kereta ini. Setelah itu, aku akan bertarung dengan Arjuna secara jujur. Dan menggunakan kata-katamu sebagai senjata, kau bisa menghina seorang wanita begitu rendah dan mengabaikan kebenaran Raja Anggakarna. Aku selalu membiarkan kebenaran hidup. Aku selalu meminta pertarungan yang adil denganmu. Kau jangan menunda lagi, Partha. Angkat busurmu. Jangan melakukan ketidakbenaran, Arjuna. Jika kau melakukan ketidakbenaran, maka aku akan melakukannya juga. Aku akan menggunakan Brahmastra di sini. Bidikkan panahmu. Inilah waktu yang sangat tepat untuk menghabisi Raja Anggakarna. Hentikan, Arjuna. Jika kau kesatria sejati, kau tidak akan pernah menyerang prajurit yang tidak bersenjata. Ingatlah saat-saat terakhir dari Abimanyu, Raja Anggakarna. Ketika Abimanyu mati, dia juga tidak memegang senjata. Tapi kau tetap saja menghabisinya, Raja Anggakarna. Aku menghabisi Abimanyu demi untuk menghilangkan penderitaannya pada saat itu, Basudewa. Dan siapa yang membuatnya menderita, Raja Angga? Karena ditakdirkan harus menerima kekalahan dalam pertarungan tidak seimbang yang telah diatur oleh siasat Krishna, nama Karna akan selalu dikenang sebagai salah satu kesatria yang tidak bisa dikalahkan Arjuna dalam pertarungan yang adil. Akhirnya, kisah Surya Putra Karna akan selalu menjadi bagian penting dari epos Mahabharata yang mencerminkan karakter manusia yang kompleks dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karna tetap menjadi salah satu tokoh yang paling diingat dan dihormati, yang mengajak kita untuk merenungkan arti sejati dari keberanian, ketekunan, dan kesetiaan. Dalam dunia yang penuh dengan konflik dan pengkhianatan, kesetiaan adalah nilai yang sangat berharga. Karena menunjukkan bahwa kesetiaan kepada prinsip hidup seorang kesatria merupakan jalur yang sulit untuk ditempuh, tetapi merupakan bagian dari perjalanan yang harus dijalani menuju makna hidup sejati. Pengetahuan yang dikumpulkan dengan cara menjauhi moral akan selalu meninggalkan manusia di saat krisis. Sebenarnya, untuk bisa mendapatkan pengetahuan, seseorang tidak perlu terlalu bekerja keras. Hanya dengan konsentrasi dan pengabdian saja sudah cukup. Pengetahuan adalah kualitas yang tidak sulit dari jiwa. Kau itu manusia pintar saat memanggil pengetahuan. Kenapa pikiranmu tidak bisa fokus? Ketika seorang manusia dianggap mengerti akan pengetahuan, maka untuk mendapatkan sesuatu dia harus mempersiapkan pengetahuannya. Dan ketika dia kemudian mendapatkannya, dia malah tidak dapat menenangkan pikirannya. Pengetahuan tidak akan bisa jadi kualitas dari jiwanya. Seseorang yang bisa mendapatkan pengetahuan dengan mengerti nilainya pasti hebat dalam bidangnya. Kau juga punya pengetahuan dengan tujuan tertentu. Meski memiliki perlindungan dari dewa, kau tetap tidak bisa menenangkan pikiranmu. Kau tetap saja ingin bersaing dengan Arjuna yang kini sudah semakin jauh. Tujuanmu untuk mendapatkan pengetahuan sudah tidak benar. Jadi kau berpeluang untuk melupakan pengetahuanmu sendiri, Raja Angga. Kenapa aku tidak bisa menjadi yang hebat, Basudewa? Kenapa aku harus berkompromi dengan hidupku ini? Kisah Karna adalah refleksi dari perjalanan manusia yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Ia adalah simbol dari perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan tempat dalam masyarakat. Meskipun nasibnya tragis, warisannya akan tetap hidup dan menginspirasi banyak orang. Setiap tindakan dan pilihan yang diperjuangkan demi menegakkan kebenaran pasti akan mengantarkan seseorang pada kemuliaan. Seandainya kau menggunakan kemampuanmu itu untuk membebaskan mereka yang telah dirugikan oleh orang-orang sepertimu, maka semua orang pasti akan menikmatinya. Kau bilang bahwa masyarakat telah menghancurkan semua kemungkinanmu, tetapi nilai dari semua kemungkinan itu diberikan oleh Yang Kuasa.
Kau tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Seseorang yang hidup untuk masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Tapi seseorang yang hidup semata-mata untuk dirinya sendiri merugikan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat. Pembantaian yang terjadi di Kurusetra hari ini bukanlah semata-mata karena Duryudana atau Paman Sangkuni. Ini adalah karena dosa dari 3 ksatria, Bhisma yang agung, Guru Drona, dan kau, anak Rada. Kalian bertiga telah meninggalkan apa yang kalian anggap benar untuk kesejahteraan masyarakat. Bila kalian tidak membantu Duryudana dalam perang ini, maka perang ini tidak akan pernah terjadi. Kau memang benar, Basudewa. Bahkan ketidakbenaran pun harusnya tidak menyakiti masyarakat. Dosa dari perang besar ini, beban yang harus kita tanggung. Sekarang adalah waktunya, anak Rada, untuk menyerah pada ketidakbenaranmu dan menerima kematianmu demi kesejahteraan masyarakat dan dirimu juga, anak Rada. Aku akan menerima perintahmu, Basudewa. Aku bahkan menerima kematian.